Kepulauan yang ada di Sumatera terdiri dari 10 provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kepulauan Riau, Lampung. Perkenalkan, nama saya Hera Faujiah dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pulau Sumatera. Pulau Sumatera terdiri dari 10 provinsi. Yang pertama ada Provinsi Aceh. Nah, saya akan menjelaskan tentang provinsi yang ada di Aceh, mulai dari kebudayaannya, ras, suku, peranata sosial, kota, bahasa, dan kepulauan-kepulauan terkecil yang ada di Provinsi Aceh. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang kebudayaannya terlebih dahulu. Yang pertama ada kebudayaan Aceh. Ciri khas kebudayaan Aceh tidak bisa terlepaskan dari sejarah, adat istiadat, dan Islam. Berikut ada beberapa jenis kebudayaan yang ada di Aceh. Yang pertama ada rumah adat. Rumah adat yang dimiliki Aceh dinamakan dengan Krong Bade. Yang kedua ada pakaian adat. Memiliki jenis pakaian adat yang dikenakan pada acara-acara tertentu. Pakaian adat ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada pakaian adat laki-laki dan pakaian adat perempuan. Yang ketiga ada upacara adat. Upacara adat menjadi tradisi masyarakat Aceh. Biasanya upacara adat yang sering dilakukan yaitu upacara adat pernikahan. Selain upacara adat pernikahan, ada juga upacara lainnya. Yang keempat ada tarian adat. Aceh juga kaya akan tarian adatnya. Salah satu tarian adat yang terkenal di Provinsi Aceh yaitu ada tari Saman, tari Sedati, dan terdapat tarian-tarian lain seperti tari Lawet Aceh, tari Pukat, tari Pidong, dan lain-lain yang masih banyak lagi. Yang kelima ada senjata tradisional yang dimiliki oleh Provinsi Aceh yang dikenal dengan rancong. Rancong juga terdapat beberapa jenis. Terdapat beberapa jenis rancong, di antaranya yang pertama itu ada rancong mepucok, rancong mukure, rancong mucugek, terus ada juga rancong pudoy. Nah, senjata tradisional lainnya ada siwah dan pedeg. Makanan adat yang ada di Aceh seperti gulai, kerimbi kering. Yang ketujuh ada lagu daerah. Lagu yang sering dinyanyikan atau lagu yang sering terkenal atau yang kita sering ketahui yaitu ada lagu daerah yang bernama Bunga Jumpa dan Pisau Suri. Kalau tadi kita membicarakan tentang kebudayaan, nah ini kita akan masuk ke dalam ras. Akan membicarakan tentang ras yang ada di Provinsi Aceh. Pengaruh ras utama dalam wajah orang Aceh yaitu ras Proto, Duete Melayu, ras Siam dari Kamboja dan Vietnam. Dan orang Aceh yang berwajah kuning itu dipengaruhi oleh ras dari Kerajaan Champa ketika masuk ke Aceh. Nah, anak perempuan asli Aceh itu berwajah kuning. Aceh juga dipengaruhi oleh ras Arab yang datang dari Persia, Turki, dan lain sebagainya. Aceh juga dipengaruhi oleh ras Arab yang datang dari Persia, Yaman, dan Turki. Selain ras Arab, ada juga ras India dari Gujarat dan Tamil India yang datang ketika kerajaan Lamuri berjaya di masa Hindu yang kemudian menjadi kerajaan Islam. Lalu ada juga ras Portugis dan Belanda di masa penjajahan Eropa. Provinsi Aceh juga terdapat 11 suku. Yang pertama ada suku Aceh, suku Tamiang, suku Alas dan suku Haloban, suku Singkil, suku Jame, suku Kluet, suku Gayo, suku Simulu, suku Depayan, dan suku Sigulasi. Peranata sosial yang ada di masyarakat Aceh
sumber dan dasar adat Aceh dalam masyarakat Aceh sepanjang sejarah, yaitu ada 4 sumber. Yang pertama adalah adatullah, di mana adatullah ini adalah hukum adat yang mutlak didasarkan kepada hukum-hukum Allah, Al-Quran, dan hadis. Adatullah yaitu adat istiadat sebagai manifestasi yang mengatur kehidupan masyarakat. Yang ketiga ada adat muhakamah, hukum adat yang dimanifestasi pada asas musyawarah dan mufakat. Adat jahiliyah yaitu adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang kadang-kadang digemari oleh masyarakat. Kota yang ada di Provinsi Aceh ada 5. Yang pertama, Kota Banda Aceh, Kota Langsa, Kota Loh Sumawe, Kota Sabang, Kota Subulu Salam. Selanjutnya ada kepulauan-kepulauan terkecil yang ada di Provinsi Aceh. Yang pertama yaitu ada Pulau Banyak, Pulau Palambak, Pulau Asok, Pulau Tailana, Pulau Lambudung, Pulau Lamun, Pulau Sikandang, dan Pulau Bengkaru. Di Sumatera Barat isinya seperti adat istiadatnya, kebudayaannya, tarian tradisionalnya, musik tradisional, dan jumlah provinsi Sumatera Barat. Ada juga senjata adat istiadat Sumatera Barat, juga ada bahasa daerah Sumatera Barat, dan di sini juga ada lagu daerah Sumatera Barat. Nah, di sini juga ada wisata Sumatera Barat, dan saya akan memberitahu kota yang ada di Sumatera Barat dan 5 pulau yang ada di Sumatera Barat itu. Nah, baik. Sumatera Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan ibu kota Padang. Sumatera Barat terletak sepanjang pesisir barat bagian Sumatera Timur. Mohon maaf. Sumatera Barat terletak sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah. Nah, dataran tinggi, bukit, barisan di sebelah timur, dan sebuah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan Mantawi. Nah, luas Pulau Sumatera Barat yaitu adalah 42.013 km per kubik. Nah, populasinya yaitu adalah 5,534 juta di tahun 2020. Nah, di sini juga ada Provinsi Sumatera Barat memiliki 19 kabupaten atau kota yang terdiri dari 12 kabupaten dan 17 kota dengan luas wilayah 42.012,89 km per kubik. Nah, di sini juga ada rumah adat Sumatera Barat itu adalah Rumah Gadang. Nah, saya juga akan memberitahu baju adat Sumatera Barat, yaitu adalah yang satu ada 9 ya. Yang pertama yaitu adalah pakaian limpapeh Rumah Nah Gadang, baju bertabur, minise, tingkuluak, lambak atau sarung, salempang, dukuah. Dukuah itu adalah kalung ya. Kalau dari bahasa mereka itu dukuah, kalau kita itu kalung, seperti itu. Lalu ada galang. Galang itu kalau di kita itu adalah gelang. Kalau bahasa Indonesia itu adalah gelang, tapi kalau bahasa mereka itu adalah galang, seperti itu. Di sini juga ada palaminan. Apa sih itu palaminan? Yang tadi itu adalah busana tradisional wanita, dan sekarang ada juga busana tradisional pria. Nah, baju tradisional pria juga ada 9 baju tradisional, yaitu yang pertama pakaian penghulu, yang kedua daster, yang keempat baju, yang kelima sarawa. Apa sih sarawa gitu ya? Sasamping atau sesamping ya.
cawek. Cawek itu kalau bahasa kita, cawek itu adalah ikat pinggang seperti sabuk, sandang, lalu keris, dan tungkek. Tungkek itu adalah tongkat. Nah, di sini juga ada tarian adat istiadat Sumatera Barat, yaitu yang pertama tari alang babega, indang, lilin, pasambangan Minang, piring, tari piring, tari payung, tari rantak, ambek hoto anau, tari randai, tari barabah, tari gelombang, dan tari kain pasia selatan, lalu tari indang badindin, tari keek gadih Minang. Nah, senjata adat Sumatera Barat yaitu ada kerambit, karih, karewang, rudi, piarik ya. Nah, di sini juga ada suku Sumatera Barat yaitu ada suku Minangkabau, suku Sakai, suku Talang Mamak, suku Kerinci, suku Kubu, suku Melayu, suku Mentawi, dan yang terakhir adalah suku Bonai. Nah, bahasa daerah Sumatera Barat itu adalah bahasa Minangkabau dan atau bahasa Minang, bahasa Mentawi, dan bahasa Melayu. Nah, di sini juga ada lagu tradisional Sumatera Barat, yaitu adalah lagu Ayam dan Lapeh, lalu Kamu Puang nan jauh di Mato, dan ada Bare Solok, Kembanglah Bungo, Kaparak Tingga, lagu Rang Talu, lagu Dayuang Palinggam, lagu Anak Dara, lagu Mainang, lagu Paku Gelang, lagu Cubona Rungkat, lagu Denai Sansai. Nah, yang terakhir ada lagu Jikok Papisah. Nah, ini juga ada alat musik tradisional ya. Yang pertama alat musik talempang, bansi, alat musik gendang tabuik, alat musik serunai, alat musik pupuik tandu, alat musik kerabab, alat musik tabua, alat musik pupuik batang padi. Nah, wisata yang ada di Sumatera Barat nih ya, yaitu adalah wisata Pantai Karolinya, ada wisata Labuak Ranting, lalu ada wisata Pantai Padang, ada wisata Pantai Pasir Jambak, ada wisata Museum Aditya Warman, ada wisata miniatur Mekah. Nah, di sini juga ada kota yang berada di Sumatera Barat, yaitu adalah Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariyaman, Kota Payakumbuh, Kota Sawah Lunto, Kota Solo. Mayoritasnya itu adalah penduduk Sumatera Barat dihuni oleh mayoritas suku Minangkabau seperti itu. Jadi penduduk Sumatera Barat itu kebanyakannya mayoritasnya itu ya suku Minangkabau ya. Dan di sini juga ada 5 pulau eksotis di Sumatera Barat, yaitu adalah pulau. Baik, perkenalkan, nama saya Hamidah. Saya akan menerangkan tentang apa saja yang ada di Kepulauan Bangka Belitung. Kepulauan Bangka Belitung adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terdiri dari pulau utama, yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung, serta ratusan pulau-pulau lainnya. Pulau yang telah bernama berjumlah 470 buah, sedangkan yang berpenghuni hanyalah 50 pulau. Kepulauan Bangka Belitung terletak di bagian timur
Pulau Sumatera Selatan dekat dengan Provinsi Sumatera Selatan. Bangka Belitung dikenal sebagai penghasil timah dan memiliki pantai yang indah, serta memiliki kerukunan etnis. Ibu kota provinsi ini yaitu Pangkal Pinang. Bahasa yang paling dominan di Kepulauan Bangka Belitung yaitu bahasa Melayu. Ras atau ciri-ciri fisik di Kepulauan Bangka Belitung yaitu berbadan kecil tegak dan berkulit sawo matang. Agama yang dianut di Kepulauan Bangka Belitung sebagian besar beragama Islam. Mayoritas etnik penduduk Kepulauan Bangka Belitung merupakan suku Melayu. Pulau-pulau kecil di sekitaran Kepulauan Bangka Belitung yaitu Pulau Bangka, Pulau Belitung, Pulau Kuil, Pulau Lepar, Pulau Langkuas, Pulau Pongok, Pulau Nangka Besar, Pulau Kangaraja, Pulau Nangka, Pulau Rotan, Pulau Ajermasin. Kota-kota yang berada di Kepulauan Bangka Belitung yaitu Kota Bangka, Kota Bangka Barat, Kota Bangka Selatan, Kota Bangka Tengah, Kota Belitung, Kota Belitung Timur, dan Kota Pangkal Pinang. Kebudayaan yang ada di Kepulauan Bangka Belitung yaitu tarian tradisional atau seni tari, sastra tutur, dan teater rakyat. Di sini saya akan melanjutkan apa saja itu di dalam Sumatera Selatan itu ya. Di dalam Sumatera Selatan itu ada kebudayaan, ras, peranata sosial, kota, mayoritas etnik, bahasa. Saya Nia Rustiani, saya akan sedikit ya melanjutkan apa saja yang ada di Sumatera. Nah, termasuk saya akan sedikit kasih tahu di Sumatera itu ada Sumatera Selatan. Nah, di Sumatera Selatan itu ada kebudayaan, ras, suku, peranata sosial, kota, mayoritas etnik, bahasa, dan kepulauan kecil. Nah, saya di sini akan bilang satu persatu ya. Oke, lanjut ya. Di Kepulauan Sumatera itu ada kebudayaan. Nah, kebudayaan itu adalah di Sumatera Selatan itu adalah budaya Sumsel yang diterapkan sebagai warisan budaya. Nah, di Sumatera Selatan itu ada misalkan ada timbang kepala kebo. Nah, itu adalah merupakan adat istiadat masyarakat Titus. Dan itu digunakan untuk perayaan. Nah, 2. Ngobeng merupakan adat istiadat masyarakat Titus juga ya. Nah, itu juga digunakannya untuk perayaan. Nah, yang ketiganya tari kebak merupakan seni pertunjukan. Nah, di kebudayaan Sumatera Selatan itu adalah adat istiadatnya. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan ya, ada timbang kepala kebo, ngobeng, dan tari tandas dan sebagainya. Oke, selanjutnya apa itu ras? Ras di dalam Sumatera Selatan itu ada beberapa ras. Yang satu ras Komering, Palembang, Gumai, Lintang, Semendo, dan Kayu Agung. Nah, itu adalah ras yang ada di Sumatera Selatan. Oke, sekarang kita lanjut dengan suku. Nah, suku di Sumatera Selatan itu ada suku Komering, Palembang, Gumai, Lintang, suku Semendo, dan Kayu Agung. Nah, ras juga sama. Nah, ras di Sumatera Selatan itu adalah suku. Nah, berarti ras di Sumatera Selatan itu ialah suku. Ya, kita lanjut ya. Di peranata sosial. Nah, apa itu peranata sosial? Ialah merupakan salah satu upaya penguatan kerjasama secara sosial fungsional dalam memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Peranata sosial yang memiliki kekuatan politik yaitu lembaga perbudayaan, masyarakat, kota. Peranata sosial adalah terbentuk komunitas forum kerjasama antara peranata sosial dengan nama forum peranata sosial. Jadi, nama forumnya itu peranata sosial. Oke, sekarang kita lanjut apa saja yang ada di kota Sumatera Selatan. Nah, yang ada di kota Sumatera Selatan itu yang saya ketahui ada 17 kota. Yaitu dari nama forumnya itu peranata sosial. Oke, sekarang kita lanjut apa saja yang ada di kota Sumatera Selatan. Nah, yang ada di kota Sumatera Selatan
itu adalah salah satu kota di Sumatera Selatan. Nah, itu ada 17 kota. Lanjut ya, di mayoritas. Nah, di mayoritas Sumatera Selatan itu ada suku, agama, bahasa, dan ras. Nah, yang saya ketahui ya ada itu. Nah, suku itu kan banyak yang tadi disebutkan tadi. Nah, sekarang kita lanjut dengan bahasa. Bahasa apa? Bahasa apa di Sumatera Selatan? Yang satu bahasa Melayu, dua bahasa Kayu Agung, tiga bahasa Komering, tiga bahasa Kematang, kelima bahasa Ogan, keenam bahasa Jawa, ketujuh bahasa Pedamaran. Nah, itu adalah salah satu bahasa yang ada di Sumatera Selatan. Saya di sini akan menjelaskan yaitu Pulau Sumatera, yaitu Kota Bengkulu. Kota Bengkulu adalah ibu kota Provinsi Bengkulu, Indonesia. Kota ini merupakan kota terbesar kedua di pantai barat Pulau Sumatera. Setelah Kota Padang, sebelumnya kawasan ini berada dalam pengaruh Kerajaan Indrapura dan Kesultanan Banten. Kemudian dikuasai Inggris sebelum diserahkan kepada Belanda. Kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di Provinsi Bengkulu tidak dapat dipisahkan dari sejarah berdirinya provinsi ini. Tradisi dan budaya suku bangsa di daerah Bengkulu ini tergabung dalam berbagai kelompok budaya, antara lain kebudayaan Rejang, Pasemah, Kaur, Serawai, Semendo, Melayu, Pesisir, dan Pendatang. Suku bangsa yang berasal dari Bengkulu. Bagian suku bangsa itu antara lain suku Rejang, Rejang Lebong, dan Bengkulu Selatan, Serawai atau Pasemah, Bengkulu Selatan, Kaur, Bintuhan, Lembak di kota Bengkulu dan sekitar Kepala Curug, Bengkulu, kota Bengkulu, dan suku Katahun, Muko-Muko. Suku-suku bangsa yang mendalami Provinsi Bengkulu dapat dikelompokkan menjadi suku asli dan pendatang. Meskipun sekarang kedua kelompok ini mulai bercampur baur, bahasa yang dominan dipakai adalah bahasa Rejang yang banyak dipahami oleh sebagian besar penduduk. Suku-suku pribumi mencakup suku-suku berikut. Muko-Muko mendiami wilayah Kabupaten Muko-Muko. 2. Pekal mendiami wilayah Kabupaten Muko-Muko dan Kabupaten Bengkulu Utara. Rejang mendiami wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Kapahiyang, Rejang Lebong, dan Lebong. 4. Lembak mendalami wilayah Kota Bengkulu, Bengkulu Tengah, dan Kabupaten Rejang Lebong. 5. Serawai mendiami wilayah Kabupaten Seluma dan Bengkulu Selatan. 6. Basemah mendiami wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kaur. 7. Kaur mendiami wilayah Kabupaten Kaur. 8. Lampung mendiami wilayah Merpas, Nasal, Kaur. 9. Enggano ada 6 Puak mendiami Pulau Enggano. Suku bangsa pendatang meliputi suku Jawa, Tionghoa, Madura, Lampung, Batak, dan Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mala Awalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sumatera Utara. Sumatera Utara adalah sebuah provinsi yang terletak di Pulau Sumatera, berbatasan dengan Aceh di sebelah utara dan dengan Sumatera Barat serta Riau di sebelah selatan. Luas daratan Provinsi Sumatera Utara 71.680 km persegi. Berikut adalah kabupaten atau kota yang ada di Sumatera Utara. Sumatera Utara memiliki 25 kabupaten dan 8 kota. Sumatera Utara juga memiliki pulau-pulau lain. Dan bahasa daerah yang ada di Sumatera Utara diantaranya bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Minangkabau, bahasa Nias, dan bahasa Melayu. Berikut ini adalah suku-suku atau etnis yang tinggal di Sumatera Utara. Berdasarkan sensus penduduk Indonesia tahun 2010, mayoritas penduduk Sumatera Utara adalah suku Batak yang dimaksudkan termasuk Toba, Karo, Angkola, Mandailing, Simalungun, Pakpak, dan Batak Tapanuli dari
12.930.319 penduduk. Ras di Sumatera Utara. Sebagian besar Malayan Mongoloid, ada juga yang Asiatik Mongoloid dan Kaukasoid. Adapun untuk kebudayaan di Sumatera Utara diantaranya Lompat Batu, Tari Sigale-gale, Manggokal Holi, Upacara Sipahalima, dan Kenduri Laut. Berikut ini adalah nama rumah adat, sinetron tradisional, tari tradisional, dan lagu daerah dari Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan Provinsi Riau. Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah pantai timur Pulau Sumatera. Wilayah pesisirnya berbatasan dengan Selat Melaka. Hingga tahun 2004, provinsi ini juga meliputi Kepulauan Riau, sekelompok besar pulau-pulau kecil yang terletak di sebelah timur Sumatera dan sebelah selatan Singapura. Budaya Riau memiliki ciri khas sebagai kebudayaan Melayu. Adat dan kebudayaan Melayu yang mengatur tingkah laku dan kegiatan masyarakat yang bertempat tinggal di daerah ini. Kebudayaan ini juga dipengaruhi oleh budaya-budaya umat Islam, di antaranya yaitu suku Melayu dan etnis Tionghoa, Jawa, Bali, Bugis, dan Batak. Suku bangsa yang ada di Riau yaitu Jawa, Batak, Minangkabau, Banjar, Bugis, Tionghoa, Sunda, Nias, dan lainnya. Lagu daerahnya itu Lancang Kuning, Seram, dan Kelewang. Rumah adatnya itu Selasa Jatuh Kembar. Kota besar lainnya yaitu Dumai. Ibu kotanya itu Pekanbaru. Provinsi Riau memiliki 12 kabupaten atau kota yang terdiri dari 10 kabupaten dan 2 kota dengan luas wilayah sebesar 67.23,66 km. Bahasa daerah yang ada di Provinsi Riau adalah bahasa Melayu Riau yang digunakan masyarakat sehari-hari. Kepulauan kecil di sekitarnya, contohnya Pulau Subi kecil, ada Tokong Belayar, Tokong Malang Biru, Tokong Nanas, Tokong Boro, berada di perairan Laut Natuna, Kabupaten Natuna, Kepri, dan dekat dengan Malaysia. Saya akan menjelaskan Kepulauan Jambi. Jambi merupakan sebuah provinsi yang terletak di timur Pulau Sumatera. Pranata sosial masyarakat heterogen dalam komunitas perkotaan di Kelurahan Wirotho Agung, yang dimana kelurahan tersebut berada di Pulau Jambi. Kota Jambi adalah sebuah kota yang berada di Pulau Sumatera, Indonesia, dan sekaligus merupakan ibu kota dari Provinsi Jambi. Kota ini dibelah oleh sungai terpanjang di Sumatera yang bernama Batanghari. Kedua kawasan tersebut terhubung oleh jembatan Awur Duri. Bahasa Jambi adalah bahasa Melayu yang dituturkan di Provinsi Jambi. Bahasa Melayu terdapat di Provinsi Jambi terdiri 8 dialek, yaitu dialek Tanjung Jabung Timur, dialek Kota Jambi, dialek Muara Jambi, dialek Batanghari, dialek Tebo, dialek Bungo, dialek Sorolangun, dan dialek Merangin. Di sini juga ada beberapa suku yang berada di Pulau Jambi. 1. Suku bangsa Kubu, suku Keriki, suku Batin, suku orang laut atau Bajau, suku orang Penghulu, suku Pindah, dan suku orang Melayu Duanu. Selanjutnya yaitu Kepulauan Riau. Secara garis besar, seni budaya Kepulauan Riau adalah seluruh kebudayaan di daerah dan luar daerah yang telah berkembang lama di tengah masyarakat Kepulauan Riau. Kebudayaannya meliputi musik daerah seperti musik Melayu dalam bentuk lagam dan senandung,
musik joget, musik jaipong, musik silat, musik inang, musik ghazal, musik Korea, musik maknyong dan lain sebagainya. Selanjutnya, suku yang ada di Kepulauan Riau. Suku bangsa yang terdapat di Provinsi Kepulauan Riau adalah Melayu 35,6%, Jawa 22,2%, Tionghoa 9,3%, Minangkabau 9,3%, Batak 8,1%, Bugis 2,2%, Banjar 0,7%. Adapun mayoritas etnik yang ada di Kepulauan Riau dalam sensus penduduk Indonesia 2010, keberagaman suku atau etnis berdasarkan hasil data survei didominasi oleh 5 suku dari 1.762.891 jiwa. Dengan mayoritas penduduk Kepulauan Riau adalah orang Melayu, kemudian Jawa, Batak, Tionghoa, dan Minang. Selanjutnya yaitu provinsi yang ada di Kepulauan Riau. Terbentang dari Selat Malaka hingga ke Laut Natuna, Provinsi Kepulauan Riau termasuk wilayah strategis karena berbatasan dengan Singapura, Vietnam, Malaysia, dan Kamboja. Titik daerah ini juga kaya akan potensi alam, kaya akan potensi sumber daya alam dibandingkan di bidang minyak dan gas serta maritim. Terdapat beberapa pulau yang ada di daerah Riau itu, ada 2.408 pulau. Jumlah pulau yang telah berpenghuni jumlahnya yaitu 385 pulau, dan 19 pulau merupakan pulau terdepan yang berbatasan langsung dengan negara lain, dan mayoritas yang berada di Kepulauan Riau menggunakan bahasa Melayu. Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 5 kabupaten dan 2 kota, meliputi Kabupaten Bintang, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kabupaten Kepulauan Nambas, Kota Tanjung Pinang, dan Kota Batam. Akan menjelaskan salah satu provinsi yang ada di Pulau Sumatera, yaitu Provinsi Lampung. Lampung adalah sebuah provinsi paling selatan di Pulau Sumatera, Indonesia, dengan ibu kota atau pusat pemerintahan berada di Kota Bandar Lampung. Provinsi ini memiliki 2 kota, yaitu Kota Bandar Lampung dan Kota Metro Serta. Kebudayaan yang ada di Lampung meliputi yang pertama rumah adat, yang kedua tarian tradisional, yang ketiga pakaian adat, dan berbagai kuliner khas. Kebudayaan Lampung terpengaruh kebudayaan Arab, Cina, dan India. Hal ini karena Lampung berada di jalur perdagangan dunia, sehingga banyak budaya dari luar Indonesia yang memengaruhi kebudayaan yang ada di Lampung. Provinsi Lampung terdiri dari 2 golongan suku asli, yaitu suku Lampung Pepadun dan Saibatin. Kota-kota yang ada di Provinsi Lampung diantaranya Kota Madia Bakauheni, Kota Madia Bandar Jaya, Kota Madia Blambangan Umpu, Kota Madia Gedong Tataan, Kota Madia Gunung Sugih, Kota Madia Kalianda, Kota Madia Kota Bumi, dan Kota Madia Luwi. Bahasa Lampung adalah bahasa daerah dan sebagai bahasa ibu bagi masyarakat di Provinsi Lampung. Bahasa Lampung dibagi menjadi 2, yaitu Pepadun dan Saibatin. Pulau-pulau kecil yang ada di Provinsi Lampung terdiri dari 4 pulau. Yang pertama, Pulau Bertuah di Kota Pesisir Barat. Yang kedua, Pulau Kubur di Kota Bandar Lampung. Yang ketiga, Pulau Pasaran di Kota Bandar Lampung. Dan yang keempat, Pulau Anak Krakatau di Kota Lampung Selatan.